Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 25 April 2022 bertempat di kampus Universitas Mulia Balikpapan. Saya bersama dengan Bapak Muhammad Hasim Mahmud dan juga kepada Ibu Haja Ani Nurtia sedang berada di kampus yang akan mencoba untuk membahas tentang buku Hanwa Senjaya, terutama bagaimana Pak Hasim itu berinisiatif mendirikan atau menjadikan Senjaya menjadi kabupaten. Beliau nanti akan bercerita di Kota Balikpapan. Pak Hasim, ini kebetulan hari ini mereka sedang berkumpul untuk membahas tentang Hanwa Senjaya, buku yang dibikin oleh Pak Muhannis yang pernah saya temui di Senjaya beberapa waktu lalu, dan di situ disebutkan bahwa salah satu inisiator pembentukan Kabupaten Senjaya itu adalah Pak Hasim dan 4 orang lainnya atau berempat dengan Pak Hasim. Bisa Bapak jelaskan bagaimana kisahnya pada waktu itu tahun 1958? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pada waktu itu gubernur pada waktu Andi Pangerang Potarani. Sebenarnya Andi Pangerang ini menolak menjadikan Senjaya menjadi kabupaten karena dianggap daerah Senjaya itu daerah minus. Kemudian saya jawab dalam bahasa Bugis, dalam pendangi adan wata, Senjaya itu tidak mungkin disejajarkan dengan Bulukumba, Bantai, dan bahkan lebih bagus daripada Selayar, bahkan disejajarkan di Bone. Bila ya Elokimu tarik hasilnya Bone Selatan laut Senjaya. Nah, kemudian saya jawab, tak pernah ngatan kota taninya tu Senjaya tarik ke hasilnya Bone Selatan. Tapi orang Bone Selatan sendiri yang datang ke Senjaya untuk menjual hasil dari Bone Selatan. Bahkan untuk berobat, orang Bone Selatan sendiri larinya ke Senjaya, bukan ke Bone. Ya, dia agal mempanjangi pegawai nu ke Senjaya menjadi kabupaten, maka tak dapat tania tu Senjaya tarik ke hasilnya Bone Selatan. Dan orang Bone Selatan sendiri yang datang ke Senjaya menjual hasilnya. Bahkan mereka itu tidak lari ke Bone, semua larinya ke Senjaya. Lebih dekat ya? Ya, jadi bukan orang Senjaya yang menarik, tapi mereka sendiri yang datang ke Senjaya untuk menjual hasilnya. Waktu itu Pak Hasim berapa dengan teman-temannya, berapa orang yang datang ke gubernur dengan 4 sekawan itu? Siapa saja Pak? Kalau ke gubernur itu biasanya kalau saya ke gubernur ada kalanya sendirian, tapi kalau diminta ke rumahnya maka saya panggil teman-teman. Iya, siapa saja? Itu yang dipanggil Andi Ramlan, Iya. Tamama, Hasanuddin Mahdis ya? Hasanuddin Mahdis. Terus Tamama, satu lagi Ramlan Bagenda. Tapi kemudian siapa yang menjadi bupati ketika itu? Bagaimana memilih bupatinya?
yang mau diangkat menjadi bupati zamannya tak latih, tapi masalahnya latih ini menolak, Ya. lantas dia bilang iya tapi kamu semua ikut. Dia bilang ya elok kak madep mengepenan di Gerombolangi kuya maka mencari bupati elok kak mengepenan di Gerombolangi dan tanya pengenpenan di jalan ini minai tahu aliate dan di dalam itu ada orang tua karena waktu itu bapaknya ada di Bapaknya Pak Latif. Ya, Pak Latif dibawa oleh rombongan ke Malino. Ikut bapak saya Haji Mahmud itu juga dibawa ke Malino. Jadi saya bilang jadi Pak Latif ini yang diusulkan ya untuk itu ya. iya, Pak Latif Walaupun sebenarnya selain Pak Latif sebenarnya juga ada ya waktu itu ya. Bagaimana Bu Andi? Andi Mangkuraga. Ada Andi Mangkuraga. Mengenai yang satu lagi ada 3 orang calon itu. Iya. Tapi ditolak sama Pak Pangeran. Jadi hasil penulisannya Pak Muhanis malah didapatkan sebenarnya ada 3 yang diusulkan, tapi kebetulan 4 sekawan ini memang mengusulkan Pak Latif. Jadi ternyata baru kita ketahui juga ternyata ada yang juga bergerak di lain yang dilakukan oleh 4 sekawan ini, sehingga ada 2 lainnya ya yang diusulkan tadi. Ya. Nah, Pak Hasim ini adalah pembina yayasan yang sejak tahun 1994 sudah ada di Balikpapan dan mengembangkan kampus Universitas Mulia. Jadi sebelumnya kursus-kursus, kemudian sekolah tinggi komputer, akademi sekretaris, kemudian ini digabungkan tahun 2018 menjadi Universitas Mulia. Beliaulah yang membesarkan kampus ini sejak 1994 sampai dengan sekarang. Beliau sekarang adalah pembina yang selalu kita minta pendapatnya terhadap perkembangan Yayasan Erlangga. Jadi Pak Hasim terkait dengan Pak Latif pernah meminta 4 sekawan ini jadi itu ya, setelah kuliahnya selesai untuk ikut bergabung di Sinjai untuk mengembangkan Sinjai. Iya. Ya. Bagaimana? Apakah akhirnya 4 orang itu ada yang bergabung dengan Pak Latif? Nah, waktu itu yang ditolak Pak Latif karena ada tamama saya ikutkan oleh Pak Latif tidak suka pada tamama ini karena ada friksi ya. Ya, karena tamama ini suka mengkritik. Iya. Mengkritik Termasuk pemuda hebat juga ini. Ya, Pak Latif. Pemuda masa kini lah kira-kira. Iya, mengkritik karena tamama mengatakan ya kita hanya didahulukan koperasi pengusaha seakan-akan ditelantarkan. Ya, ini Pak Latif tidak mau dikritik. Wah, itu paling paling kalau dikritik. Ya, apalagi kan tentara. Jadi, ya, Pak Latif ini tentara ya. Tentara yang waktu itu pangkatnya mayor. Sehingga ya waktu itu memang andalannya Sinjai untuk jadi bupati karena di situ masih banyak gerombolan. Siapa yang berani di sana kalau bukan tentara? Jadi nampaknya dari 3 yang diusulkan itu nampaknya akhirnya gubernur lebih memilih kepada Pak Latif. Mungkin salah satu adalah alasannya karena beliau adalah tentara. Jadi itu yang dilakukan Pak Hasim. Jadi empat orang inilah yang kemudian kemana-mana untuk menggolkan supaya ini menjadi kabupaten tersendiri. Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu ketika beliau masih sehat dengan Ibu Andi,
setiap ada ulang tahun itu datang ke sana. Terima kasih juga kepada Pak Muhanis ya. Alhamdulillah tulisan beliau yang bertahun-tahun dia kumpulkan akhirnya menjadi suatu buku karya yang luar biasa, dan saya mendukungnya. Saya Rektor Unas Mulia mulai 2015 sampai Maret 2022, dan ini saya support Pak Muhanis karena ini luar biasa yang memang harus muncul untuk suatu karya yang bisa kita pelajari bagaimana Sinjai mulai zaman penjajahan sampai dari sekarang. Karya beliau fenomenal bagi saya. Terima kasih Pak Muhanis. Ibu juga berterima kasih karena kisahnya luar biasa juga, lengkap, detail, dan itu objektif menurut Ibu Andi. Sebenarnya Pak Latif itu mulanya menolak menjadi bupati karena pada waktu masih mayor. Dan tentu dalam hatinya ini kalau saya menjadi bupati akhirnya tidak bisa naik menjadi jenderal, mungkin itu perhitungannya sehingga menolak. Tapi saya jawab lah, padahal saya jawab idi calonkan karena idi minta tahu gerombolannya, dan di dalam gerombolan itu ya ada orang tua saya, ada bapak saya Haji Mahmud, ada dibawa oleh gerombolan di Manipi. Ada, tapi Pak Latif waktu itu ya, Pak Latif itu tidak suka dikriti, tidak suka dikriti. Dia dikriti oleh Tamama. Tamama ini saya kan lah susah itu sebab Pak Latif itu hanya mengutamakan koperasi. Ya, pada waktu itu memang dia pimpinan koperasi, jadi dia mendahulukan koperasi, dan pengusaha seakan-akan tersingkir. Bukan sebenarnya tersingkir, tapi karena tidak diperhatikan oleh Pak Latif. Yang diperhatikan hanya koperasi saja. Jadi akibat dari ini yang Pak Petamama mungkin kalau sekarang ini keren ya, mengkritik yang menurut dia terbaik. Dan ternyata karena satu ditolak oleh Pak Latif, kan Pak Latif kan ingin empat-empatnya ini mahasiswa-mahasiswa progresif ini mau kembali ke Sinjai setelah selesai. Tapi karena Petamama ditolak satu, yang lainnya jadi akhirnya nggak gabung juga. Jadi empat-empatnya itu tidak ada satupun ya yang ke Sinjai, nggak ada ya. Ya, pada itu karena kami mengajukan empat orang, Pak Latif menolak satunya karena tidak mau kalau Pak Tamama ini dikikutkan. Tapi kami sudah mengadakan kesepakatan kalau Pak Latif diangkat, keempatnya ini harus ikut. Dan Pak Latif tidak boleh, tidak mau menerima Tamama karena Pak Latif waktu itu anti dikritik, sulit untuk dikritik Pak Latif waktu itu. Mungkin karena perhitungannya yang mengkritik mahasiswa, masih anak-anak gitu ya. Ya, nah kalau Pak Gubernur itu karena hampir setiap saat saya sendiri yang ke Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur itu menghendaki agar jangan kamu itu hanya pelajar, hanya mahasiswa, coba panggil pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di Sinjai
untuk menemani kamu. Oh. Jadi berikutnya itu saya selalu menghadap Pak Gubernur dengan beberapa pemuka-pemuka masyarakat dari Sinjai, di antaranya Ya. Di luar teman-teman ya? Betul, Dek. ya Oh, Petau deh. ya Selain 4 itu ternyata Iya. juga sempat membawa tokoh-tokoh yang lain ya ya untuk meyakinkan. ya gitu. karena ada Andi Ramdan, Iya. ada Tamama, ada Hasanuddin Mahdi. Iya. Ya, Jadi itu yang 4 yang selama Iya. ini sebagai mahasiswa. ya, Iya. Jadi begitu tadi yang disampaikan beliau. Jadi upayanya untuk menggolkan supaya Sinjai menjadi kabupaten tersendiri itu ternyata bukan hanya beliau saja. Jadi ada rekan-rekan yang lain barangkali. Di buku itu baru nampak bahwa ada 3 yang diusulkan untuk menjadi bupati. Apa namanya yang satu Iya. itu satu. Ya karena mungkin yang diingat adalah beliau sekarang di kampus Yayasan Airlangga di Udas Mulia. Alhamdulillah beliau Pak Hasim sering dari Balikpapan ke Sinjai dengan Ibu Andi. Dan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan mengucapkan selamat kepada Pak Muhanis dan selamat kepada seluruh para pakar yang akan melakukan kajian terhadap buku ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.